Ya, saya baik. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat materi ini ya, sesuai judul adalah Microsoft Excel. Tentunya Microsoft Excel ini sangat dibutuhkan banget ya, apalagi di zaman sekarang. Ya memang pasti berhubungan data itu pasti merujuknya kepada Microsoft Excel aplikasinya ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat di share screen, bosnya Excel itu adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data. Jadi ya ada dua kunci nih, menghitung, dua, mengolah dan menghitung itu kuncinya dua Excel. Yang lain sebenarnya bisa juga juga dikerjain di Excel, cuman Excel itu spesifiknya adalah menghitung data yang bersifat numerik angka. Ya, gimana kalau datanya apa teks bisa nggak? Bisa, cuman dia pasti bersifat numerik, jadi nanti harus diubah dulu ke teks kalau mau berbentuk teks, gitu ya. Nah, pengolahan data ini dilakukan menggunakan rumus. Nah, catat lagi, jadi menggunakan rumus di Excel itu pasti tidak lain dan tidak bukan dalam menggunakan rumus, ya. Dalam lembar spreadsheet. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ikut organisasi atau mungkin udah tidak familiar dengan spreadsheet, nah spreadsheet itu adalah bentuk lain dari Excel. Nah, spreadsheet ini kan dibuat oleh Google ya, ataupun Google Spreadsheet kan ya, kalau teman-teman tahu kan. Nah, ini sejenisnya. Cuman dia secara fitur sama, cuman ada beberapa mungkin yang tidak sama dengan aplikasi aslinya ataupun aplikasi si Microsoft Excel-nya ya. Gitu. Itu buat penjelasan Microsoft Excel-nya. Nah, lalu sebenarnya nanti ini juga akan dipelajari ya, kan saya share aja materinya, jadi saya akan rangkum saja. Nah, ini untuk apa namanya, buat versi Microsoft Office atau versi Excel itu banyak teman-teman. Tadi ya, saya lupa nulis nih, lupa di-save terus dari kemarin. Eh, nah, jadi ada beberapa versi ya yang teman-teman harus ketahui. Nah, ini yang paling umum. Sebenarnya Excel itu dimulai dari tahun 90, teman-teman, dari tahun 1990 ya, di adanya. Dari tahun 1990, 1993 ya, tahun 1997, tahun 2000 dan 2003. Nah, itu yang lamanya. Jadi jedanya itu cuma 3 tahun, teman-teman. Ya. Pokoknya dari 90, 93, 97, 2000 gitu ya, sampai 2003. Nah, sekarang ini kita lihat nih di sini yang di share screen ada Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 19, 2021, 2024 dan 365. Nah, semua versi Office ataupun versi Excel nantinya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya, saya melihat saya menggunakan Microsoft Office 365 misalnya. Nanti saya akan apa ya, kasih tahu lah gimana cara lihat versi Office-nya. Kalau teman-teman nggak tahu gitu ya. Nah, apa? Misalnya saya menggunakan Microsoft Office 2013 itu misalnya. Terus Hera misalnya menggunakan Microsoft Office 2024. Itu secara default sama, bisa ngolah data bisa gitu ya. Ya, pada umumnya. Cuman beberapa fitur pasti nggak ada. Contohnya, oh di 2021 mah apa namanya, rumusnya itu ada nih gitu ya, yang lebih bagus, yang lebih powerful gitu. Tapi di 2013 oh nggak ada, karena kan versi di bawah. Artinya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap versi itu. Ya, semakin tinggi versinya berarti semakin bagus. Nah, ini dari 2007 sampai 2024 ya. Ini normal saja. Nah, nanti ada namanya Microsoft Office 365. Nah, Microsoft Office 365 ini adalah sebenarnya langganan ya, teman-teman. Jadi sebenarnya dari 2021 sampai 365 itu kalau teman-teman beli itu udah lumayan ya, sekitar 2 juta lah ya, 2 juta rupiah lah ya. Kalau yang sekali beli ada yang langganan itu, kalau yang langganan itu yang Microsoft Office 365 itu yang langganan. Itu lumayan 2 juta lebih ya kalau langganan setiap bulannya. Nah, itu biasanya siapa yang kalau yang langganan tuh? Biasanya yang suka langganan itu adalah apa namanya tuh? Perusahaan-perusahaan gitu ya. Kayak UIN mungkin bisa jadi lah kayak gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman nih pasti akan bertanya-tanya nih, gimana sih cara lihat versi Office-nya gitu kan ya, Kang, gitu kan, gimana caranya? Nah, misalnya saya lagi buka PowerPoint nih, nanti teman-teman bisa buka Word, bisa buka Excel ya, atau mungkin saya mau buka Excel gitu ya, misalnya, ataupun PowerPoint dulu ya, contohnya. Nah, teman-teman bisa ke File ya, File sini, tab File, lalu teman-teman klik akun.
Nah, maka ini sudah ada versinya. Nah, maksudnya versi Microsoft Office saya itu adalah 365. Ya, Microsoft Office 365 for Enterprise. Nah, yang saya ini teman-teman bajakan. Mungkin barangkali dari teman-teman juga pasti ada yang bajakan, tidak ada yang original. Original itu biasanya kalau dari laptopnya. Misalnya teman-teman beli laptop, terus include nih sama Microsoft Office-nya itu pasti bawaan dari brand laptopnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, bahkan ngistanya itu 2019, 2016, itu pasti rata-rata pasti bajakan. Ya, itu sejarahnya biar teman-teman tahu lah itu apa yang laptop yang di laptop teman-teman tuh diinstalkannya apa gitu sama tukang laptopnya ataupun counternya lah ya kayak gitu. Nah, jadi Excel tuh penting nanti ya teman-teman untuk eh, apa ya mengolah data di sini. Dan insya Allah juga nanti di minggu depan eh, kalau besok masih sama saya ya, tapi minggu depan insya Allah yang ngisinya bukan saya teman-teman, tapi ada dari mentor pembelajaran komputer ya, ada Teh Kaila dari jurusan matematika, jadi mungkin bisa lebih inilah ya, cara mengajarnya juga pasti beda nantinya ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau buka Excelnya dulu. Ini Jidan sama Nia, Ahsan, Nia, Sipa, apakah bisa on cam? Kami menunggu yang lain nih, teman-teman yang lain pada on cam nih. Kami ditunggu ya, saya mau buka dulu Excel. Excel. Sip. Ntar saya coba share screen ini ada. Nah, jangan nih biar nggak kelihatan deh. Ini aja di Excel. Nah, apa ini yang chat? Izin Om King lagi Zoom bimbingan. Oke, siap. Mohon ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini udah kelihatan belum Excel saya? Teman-teman, udah kelihatan belum Excel saya? Sudah, Kang. Nah, jadi ini gambaran Excel awal ya. Jadi yang dimana ini pastinya saya nggak akan terlalu jelasin dulu di sini ya. Jadi saya akan mengacu pada silabus. Nah, teman-teman bisa ini ya, mungkin bisa mengingatkan saya. Nanti teman-teman bisa screenshot atau foto dulu ya. Emang nanti akan saya share juga, cuman biar lebih memudahkan saja. Ntar saya buka dulu silabus. Ntar silabus. Nah, harus saya coba mati lampunya. Aduh, habis baterai pantesan. Habis baterai ya. Aduh, catatan habis baterai. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi mana? Nah, sip. Oke, ini kelihatan nggak nih Excel saya nih sekarang? Ada nggak? Kelihatan, Kang. Oke ya. Jadi kita mudah-mudahan kita kan sekarang sampai jam 9 ya teman-teman karena saya ada rapat dengan yang kolaborasi itu ya yang saya ceritakan saat teman-teman wawancara kemarin. Jadi nanti paling saya tandain dulu sampai mana gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di besok hari sesuai yang belumnya. Karena nanti nih bagian if ya yang bagian yang biru ini beberapa nanti itu sama mentor Kayla diisinya ya. Salah. Nah, sekarang kita tadi ya sudah tahu nih mengenal Microsoft Excel-nya seperti apa setidaknya secara pengertian. Terus versi Office-nya kita tahu gitu ya. Nah, sekarang kita mengenal nih lembar kerja Microsoft Excel-nya. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih istilah-istilah di Microsoft Excel itu seperti apa. Dan ini juga ya yang hadir di sini, mohon juga ya bisa apa yang Ahsan, Sipannya dan kawan-kawannya dan juga bisa mencatat lagi ya seperti kemarin. Nah, kita lanjut lagi. Nah, lembar kerja di Microsoft Excel. Jadi, mungkin teman-teman juga bakal bertanya nih, ini yang kayak nih file nih ya, yang saya kotakin ya. Coba saya buat kotak. Bentar. Nah, ini yang saya buat kotak biru, kelihatan nggak kotak biru saya di sana? Kelihatan nggak yang birunya? Kelihatan. Nah, yang biru ya. Nah, jadi yang biru itu, yang saya kotakin itu disebutnya adalah tab ya. Tab. Jadi kita nyebutnya tab home, tab insert, tab draw, page layout, dan sebagainya. Itu tab ya. Ataupun ada nama lainnya juga, yaitu adalah menu bar.
Jadi menu bar home, menu bar insert, menu bar draw dan sebagainya. Jadi itu namanya ya. Dan pasti di semua aplikasi pun bakal sama ya. Antara Word, Excel, PowerPoint ataupun aplikasi yang lainnya itu pasti disebut menu bar atau tab ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya akan hapus dulu biar clear. Nice. Nah, sekarang ini yang di tengah nih. Nah, yang di tengah ini disebutnya apa? Ya, adalah toolbar. Ya, sorry, saya nggak inilah ya. Udah, saya clear lagi. Terlalu jauh. Nah, segini. Nah, ini sebenarnya adalah toolbar. Toolbar adalah berarti tools untuk menjalankan perintah. Apa yang kita mau gitu kan ya. Yang ada di sini sesuai fiturnya. Contohnya ada rata tengah, ada mewarnai, gitu ya, ada merubah font dan sebagainya gitu ya. Jadi itu namanya tools. Nah, lalu di bawahnya lagi ada lagi. Ntar saya mulai dari sini lah. Nah, yang ini ya. Nah, pokoknya yang tulisan clipboard ya. Yang tulisan clipboard, font, alignment, number, style, pokoknya yang di bawahnya itu disebut adalah menu grup ya, menu grup. Jadi menu grup font itu ada buat apa bold atau tebal, ada italic itu adalah miring gitu ya. Atau yang ini underline ya. Itu untuk apa? Garis di bawah ya, di bawah huruf gitu kan ya. Nah, ini yang di bawah ini jadi per kelompok ya. Dilihatnya dari mana nih? Dari ada garis di sini ya. Garis di pembatas setiap ininya, setiap grupnya. Jadi ya ketahui gitu ya. Jadi tadi ada apa? Ada tab atau menu bar, ada apa nih? Ada tools atau toolbar bisa, ataupun ini disebut yang di bawahnya adalah menu grup. Sampai sini aman nggak? Kalau aman bisa jempol ya. Sebelum saya lanjut lagi. Barangkali ada yang kecepatan atau mungkin apa, silahkan. Oke, aman ya. Oke. Jangan lupa dicatat ya pagi yang baru-baru ya. Buat resume nantinya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah tadi eh, kita mengenal ya di sana, tadi ya dari menu grup, terus tool sama eh, tab atau menu bar. Nah, di sini kita lihat nih, di sini yang saya kotakin ya di sini, pokoknya yang ada di atas ini adalah namanya formula bar ya. Formula bar itu buat apa? Untuk menulis rumus atau formula ya. Jadi nanti teman-teman kelihatan nih, kan nih kita nih lembar kerja Microsoft Excel kan. Kan kalau saya klik kan dia muncul kan tulisannya. Nah, itu namanya formula bar. Apalagi nanti ada rumus-rumus kan. Nah, ini disebutnya formula bar. Lanjut, ada lagi sebentar. Nah, setelah formula bar, nah, di sini ada yang namanya nih gambar segitiga nih ya. Saya coba kotakin lagi. Bentar. Nah, yang ini ya, yang saya buletin, gambar segitiga ini adalah namanya all block. Jadi dia memblok semua area yang ada di Excel ya. Namanya all block. Lalu sebentar saya hapus lagi. Nah, ada lagi di sini yang namanya ini ya, yang kotak ini. Nih, yang di sini. Ada namanya adalah name box. Name box itu adalah untuk menamai yang ada di Excelnya ya. Contohnya kita dari sini sampai sini nanti itu mau dinamain apa. Biar nggak keliru lah kita ngisi datanya. Nanti itu lebih ke praktek ya sebenarnya. Itu name box. Terus ada lagi namanya di sini ada X dan checklist ya. Nah, X dan checklist ini apa nih? Kalau kita coba di sheet baru, coba kelihatan nggak nih? Coba saya lihat previewnya. Nah, kelihatan. Nah, contoh saya mengetik ya di sini ya. Saya mengetik. Kalau saya tekan X di sini, dia tidak ke save ya. Tapi kalau kita checklist, dia ke save, gitu ya. Tapi apa bedanya dengan enter, gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya dengan enter? Nah, kalau kita coba, nah, yang hijaunya bakal ke bawah, itu bedanya. Kalau yang kita checklist aja, itu dia nggak ke bawah si hijaunya, atau namanya saya aktif ya. Tapi kalau di enter dia akan ke bawah, ya. Itu namanya eh, untuk menyimpan data ataupun tidak menyimpan data gitu ya, atau tulisan. Nah, terus di sini ada namanya fx atau function. Jadi di sini function itu adalah dia memunculkan semua rumus-rumus yang ada di Excel.
ya, secara keseluruhan. Nah, rumus Excel itu ada berapa teman-teman? Ada 450 rumus. Kita cuma belajar berapa nantinya? Belajar 35 rumus aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting-pentingnya saja, ya, yang selalu digunakan gitu kan ya. Nah, di sini kita nih, kalau kita di sini ada namanya eh, apa or select kategori, yang dimana ini dia per kategori. Misalnya nih kalau A kan dia semua rumus ya, yang 450 tadi itu dia akan munculkan. Ada nanti per finansial atau per data, tanggal dan waktu, ada yang matematika, ada yang statistik gitu ya, atau ada yang database, logika gitu ya, dan banyak nantinya ya. Kalau contohnya kalau saya klik A, maka 450 rumus ini ada di sini semua ya. Dari A sampai Z itu ada ya, 450 rumus. Kebayang ya kalau kita ngapalin 450 rumus ya, bakal sepening apa otak kita ya. Tapi di sini kita hanya belajar 38 rumus dan beberapa tools yang penting di Excel ya, yang memang akan ke bawah gitu ya di kampus ataupun di dunia kerja nantinya. Oke, kita cancel dulu. Nah, itu buat fx. Nah, lanjut saya X dulu ya biar gak enak. Nah, lanjut di sini ada bentar. Nah, di sini ada yang namanya yang kotak-kotak ini ya. Nih, yang kotak-kotak nih ya, yang ada di sini, kotak-kotak semua. Ini disebutnya adalah sel ya. Tulisannya SELL ya. Ini kalau saya tulis ini bisa nggak sih? Nah, ini ya. Nah, ini namanya ya. Jadi yang kotak-kotak yang putih itu disebutnya sel ya. Sel itu adalah untuk fungsinya adalah untuk menyimpan data ya. Jadi sel itu fungsinya adalah untuk menyimpan data ya. Nah, setelah teman-teman tahu nih yang kotak-kotak ini adalah sel gitu ya. Nah, kita lanjut nih di sini. Ntar saya hapus dulu. Nah, di sini ada yang namanya, ntar saya ini lagi, buat kotak lagi. Nah, di sini ada huruf-hurufannya. Sorry, ntar. Nah ya, dari sini ya. Dari A, ada A, B, C, D ya, yang di atas ini. Ini disebutnya adalah kolom. Jadi, kita bacanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan sebagainya. Ya. Terus dilanjut lagi, ada di sini. Ntar ya. Nah, mana? Nah, yang sini ya. Sekarang yang bawah nih. Yang angka satu ke bawah ini disebutnya apa? Disebutnya baris atau row bahasa Inggrisnya. Jadi yang A, B, C, D ini yang seterusnya sampai ke sana itu disebutnya adalah kolom. Yang angka satu ke bawah itu disebutnya baris. Ya. Sampai sini paham nggak kira-kira apa ada yang mau ditanyain? Mungkin kecepatan atau apa? Silakan. Apa kalau aman bisa jempol lagi sebelum saya lanjut lagi? Kalau aman bisa jempol. Oh, Fajar gimana Fajar? Gimana Fajar? Mau nanya? Coba bisa di kolom chat aja ya kalau mau nanya ya. Agak ini lagi suara mic-nya ya. Nanti saya baca lah ya sambil berjalan waktunya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, setelah teman-teman ini mengenal sel gitu ya, terus kolom dan baris. Nah, sekarang ini harus teman-teman on mic, wajib hukumnya ya. Kalau yang ini karena biar teman-teman bisa membaca sel. Karena ini cuma 12 orang, meskipun ini udah ada yang senior ya ataupun mentor yang ada di sini, tetap akan saya tes nantinya ya. Nah, tadi itu kalau di modul bagian B ya. Nah, sekarang kita di bagian C. Yang dimana kotak-kotak ini, ya yang sel ini, yang hijau ini, yang disebut adalah sel aktif, kita pengen tahu nih, si sel aktif ini lagi di mana gitu, posisinya lagi di mana gitu. Nah, misal nih, kalau saya klik di sini, ini saya coba zoom ya. Nah, ya, yang hijaunya. Nah, kita lihat nih, ini cara membaca sel, ya, cara membaca selnya. Nah, kita lihat di sini. Ini di kolom berapa nih? Kolom apa nih? Kolom D. Ya. Baris ke-4. Berarti kalau saya tanya nanti ke teman-teman, ini sel apa? D4. Tapi kalau saya tanya, ini selnya kolom berapa? Baris berapa? Baru teman-teman jelasin. Kayak gitu ya. Jadi ini D4. Nah, kita coba lagi nih. Misalnya yang ini. Berarti dia adalah kolom G,
baris 4. Kalau saya tanya, selnya sel apa, berarti sel G4. Gitu ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kalau banyak gimana? Itu cuma satu kan, yang kita blok, yang kita klik. Nah, kalau banyak gimana? Nah, kalau gini gimana? Nah, ini nanti disebutnya array, sekelompok data ataupun sekelompok yang kita blok, gitu ya. Nah, kita lihat sini. Ini kita ada di kolom A, baris ke 2 ya. Kita lihat, nanti sampai nih. Kan ini kan sampai H ya, kita blok. Berarti nanti ditandai dengan titik 2. Jadi sampai itu, ya, itu menggunakan simbol titik 2. Jadi A2, titik 2 itu adalah sampai, sampai, ini kolom apa? H. H berapa? H 11. Gitu ya. Itu cara bacanya. Aman nggak kira-kira buat baca sel ini? Sebelum saya tes satu-satu. Atau mau dijelasin ulang kak? Misalnya lupa atau nggak ngerti atau apa? Silakan. Sebelum saya nanti ini ya. Oh ini pelajar apa nih? Aman, insya Allah paham. Oke siap. Aman nggak kira-kira? Ini tadi udah ada beberapa yang ini tadi. Aman ya? Coba gini, kalau aman gini ya, jempol ya. Jempolnya di on cam ya. Oke, saya sambil lihat di sini. Oke, siap aman ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, nah, lanjut di sini. Saya mau ngetes karena Pajar inilah ya. Nanti paling di apa? Di kolom chat aja nantinya jawabannya apa kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Hera dulu sesuai urutan yang ada di Zoom saya ya. Coba Hera, ini sel apa? Kayak ini. Jangan lupa untuknya. Yang F berarti Ya. F. Ya, kolom F baris ke Oh, kolom F baris ke-7. berarti selnya sel apa? Selnya, bentar. Ayo. Kan ini kolom F baris 7. Kalau digabung jadi F7. F7 ya. Nah, itu kalau satu. Nah, sekarang coba ke Nadia deh. Makasih ya, Hera. Oke, coba sekarang Nadia nih. Kalau ini bacanya gimana? Ya. Coba Nadia. Nih, gimana bacanya? A.2H11. A2.2H11. Titik 2 itu disimbolkan apa? Sampai. Ya, jadi kita nggak nyebut Sehingga. sehingga ya. Nah, sebenarnya ini ini apa, saya ngejelasin. Jadi si titik 2 itu kita jarang sebutin. Jadi kalau biar orang itu ngerti titik 2 itu apa, kita bilangnya sampai. Gitu ya. Cuman titik 2 kalau teman-teman mau, teman-teman buat apa ya? Buat ilmu sendiri ya gak jadi masalah, itu nyebutnya titik 2 tuh sampai gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang awam itu nanti nyebutnya sampai itu adalah titik 2 ya. Oke, lanjut lagi ke Najwa ya. Coba ini Najwa apa selnya. C titik 2 Mm-mm, C sampai mm-mm. I11. Oke, pintar ya. C2 sampai I11. Oke, lanjut Rani ya. Oke, Rani ini. D.2 D9. Nah, oke, karena ini kan dia halayak banyak ya. Sekali lagi saya ini lagi. Itu teman-teman sudah benar jawabannya, sudah betul. Cuman titik 2 itu diartikan sebagai sampai. Jadi biasakan kalau bacakan saya itu apalagi sayanya seperti ini, teman-teman bilangnya sampai. Gitu ya. Jangan titik 2. Titik 2 itu hanya simbol saja. Ya, karena nanti kalau dirumus, apalagi teman-teman harus tahu itu tuh si titik 2 tuh apa. Nanti kan biasanya suka bingung lah, karena dibilangin dari sekarang bosnya titik 2 adalah sampai. Tapi kalau kita mengetahui buat apa ya, si sel ini, mengetahui sel, bahkan nanti dirumus, itu kita bilangnya sampai, bukan titik 2. Biar jelas gitu ya. Oke lanjut, Jidan nggak usah ya, saya kira udah paham. Kebangetannya kalau nggak tahu ya, mentor ya, salah satu mentor di punya komputer. Oke lanjut Wardah ya, ini gampang nih mah. A11. Oish. A2 A2 sampai A11. Nah, ya pintar.
Oke, lanjut. Coba di sini. Alpia, coba Alpia. Ada Alpia? Iya, Kak. Nah, coba ini. Itu D2, Sampai 12. E11 ya. D2 sampai Oh, E11. 11. Oke. Nia ya, sampai Murja. Nia ada Nia. Dia lagi bimbingan katanya ya. Coba ada nggak Nia? Oke, Nia coba nih. Apa coba nih? Caranya. Coba unmic, bisa nggak unmic? Unmic, bisa nggak unmic? Oh, di sini kayaknya ya. B3F10. Oke. Benar. Oke, Sipa ada Sipa. Suaranya ada Sipa. Ada. Ada Oke, ini coba Sipa nih. B2F10. Eish, B2 sampai F10. Jangan Oh langsung. iya, Ya, sorry. siap aman. Asal nggak usah ya. Danuar coba mau nyoba Danuar nih ya. Kayaknya nanti aja ya. Nanti Boleh Kang, oh, boleh. boleh coba nih. Saya apa coba nih? B3 sampai E11. Hai, pinter. Bagus, Danuar ya. Datang-datang langsung bisa ya. Berarti sudah tahu ya materi ya dari kemarin. Oke ya. Nah, setelah teman-teman membaca sel, tahu membaca sel tadi ya, dari kolom, baris, dan cara membacanya. Nah, nanti ada beberapa istilah di Excel ya. Tadi kan udah sel dan sebagainya sudah. Nah, sekarang kita tambah lagi di poin D. Nah, di poin D itu nantinya ada beberapa, yaitu ada yang namanya adalah sel acuan. Salah, sorry. Acuan. Lalu ada array, ada range, ya, ada tabel, terus ada array formula. Formula dan array, sorry, jadi array sih. Array, array, dan satu lagi itu adalah array, paralel rumus. Paralel. Nah, ini setidaknya beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui di Excel. Nah, sel acuan apa? Sel acuan itu apa? Sel acuan itu adalah yang diketik, yang dipencet, ya, atau sel aktif disebutnya. Jadi yang hijau ini disebutnya adalah sel acuan ataupun sel aktif, ya. Bisa juga sel acuan ini disebut dengan nantinya ya. Ini saya ngasih contoh aja permulaan rumus, tapi teman-teman setidaknya algoritmanya tahu lah ataupun langkah-langkahnya tahu. Contoh saya ada angka nih 1, 2, 3, 4, 5. Mau saya jumlahin gitu ya. Mau saya jumlahin tapi ini menggunakan rumus yang lama gitu ya, yang satu-satu. Karena kan tadi sel acuan itu disebutnya yang dipencet ya, berarti yang diklik kan artinya. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini. Misalnya saya sama dengan ini misal ya. Saya sama dengan klik angka satunya kan diklik ya. Angka satunya berarti dia akan C4. Misalnya saya shift sama tambah misalnya C2, C5, sorry, saya tambah lagi gini, tambah lagi terus tambah lagi. Nah, ini udah saya tambahin nih. Ini nanti akan muncul nih hasilnya. Cuman coba ada yang bisa jawab nggak kira-kira yang di formula bar ini apa yang samanya kira-kira? Apa yang samanya kira-kira? Udah bisa jawab nggak? Yang samanya ya, yang samanya ya. Yo. Apa hurufnya Kang? Garisnya, Kang. Garis. Nah, yang sama itu adalah kolomnya. C nih, C nih. C, 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 C. Jadi C, C, C ya. Jadi C, C ya, C semuanya. Yang bedanya apa? Barisnya aja. Ini disebutnya sel acuan. Nanti kebalikannya. Bisa jadi yang samanya itu adalah barisnya. Tapi kolomnya berbeda. Kita enter ya. Maka hasilnya 15. Nah, kalau baris gimana simulasinya? Berarti kita ke samping. 1, 2, 3, 4 ya. Saya gini, ini sama dengan. Nah, ini udah kelihatan ya. Dia barisnya sama 11, tapi kolomnya berbeda. Itu namanya sel acuan. Kenapa harus teman-teman ketahui itu sel acuan? Karena nanti di rumus itu pasti kepake. Gitu ya. Itu simulasinya. Nah, lanjut ada yang namanya array.
Nah, array itu dia adalah sekelompok data. Yang dimana array ini, contoh nih, saya buat di sini. Contoh saya buat misalnya nama. Atau saya jangan kesini dulu lah. Misalnya nanti teman-teman bisa tebak dulu ya sebelum saya jelasin. Misalnya, hmm, nah, kira-kira ini array apa? Ada yang tahu nggak? Kan tadi kan array itu kan artinya sekelompok data ya. Ini kira-kira sekelompok data apa? Yang bisa jawab nggak? Makanan. Makanan ya. Jadi sekelompok makanan. Jadi itu array. Dan nanti teman-teman juga harus tahu eh, apa ya? Misalnya oh nama-nama aja gitu ya. Ini makanan-makanan. Jadi nggak boleh di eh, apa ya? Nggak boleh disamakan ya. Jadi harus terpisah. Misalnya nih, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya, eh, apa SD? Apa ya? Hmm, Nah, ini disebutnya array minuman ya. Artinya ya, array itu seperti itu. Dan ini pasti bakal kepake teman-teman. Meskipun secara native mungkin sekarang nggak kepake, tapi nanti pasti bakal kepake di pembelajaran berikutnya ya. Nih, lanjut, ada namanya range. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui dari sekarang. Nah, range itu adalah dia tabel tidak dinamis. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu tabel dinamis. Tabel tidak dinamis dan tabel dinamis. Nah, tabel dinamis itu dia adalah dia yang kita buat sendiri gitu loh. Yang kita biasa buat, nanti saya juga ajarin cara bikin tabel gitu ya, teman-teman. Nah, contoh nih, tabel yang ada di sini ya, ini bukan tabel, tapi range. Kenapa range? Karena dia salah satu cirinya adalah dia tidak ada tabel desain di sini ya. Tabel desainnya tidak ada ya. Nah, kita bisa nih, gimana kalau kita bikin tabel gitu ya. Nah, ini kan tabelnya tabel tidak dinamis. Nah, tabel tidak dinamis itu cirinya satu, rumusnya harus di copy manual lagi. Jadi kita kalau nambah data, copy lagi rumusnya gitu kan ya. Itu tabel tidak dinamis nantinya. Nah, kalau tabel yang dinamis itu dia rumusnya otomatis ke bawah. Cuman nanti ada beberapa kekurangan juga. Nah, ini namanya range ya. Atau tabel tidak dinamis. Nah, kalau tabel ya pasti adalah tabel dinamis. Ya. Contoh akan saya buat nanti ya di next juga akan saya ajarin ya habis ini. Karena kita targetnya sampai membuat tabel dulu. Misalnya saya buat ya. Ini mah contoh dulu aja. Ya. Misalnya saya kasih Wardah, Januar, sama Najwa. Nah, apa ya? Nanti juga saya ajarin ya. Mungkin yang awam ini cuman saya biar teori yang di atas teman-teman tahu gitu ya. Ini juga akan saya ajarin ulang buat bikin tabel. Nah, misalnya udah terbuat seperti ini bukan tabel teman-teman. Betul bentuknya tabel, tapi tabel tidak dinamis yang disebut trans ini ya gitu. Nah, kalau bentuk tabel itu gimana sih bentuknya yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, ini kita bisa blok nantinya ataupun kita bisa kontrol A, kontrol T. Kan kontrol T berarti kontrol tabel ya. T itu tabel. Nah, kita checklist my table his headernya ya. Kita klik OK. Maka dia ada warnanya juga kan. Bahkan kita bisa di sini bisa kita edit. Nah, yang membedakan tabel range dan tabel dinamis itu adalah apa? Ya, saya coba buletin. Nah, ada tabel desainnya. Yang biru ya. Ada tabel desain. Nah, di range itu dia nggak ada. Ya. Ini kalau saya ubah dulu, ini menjadi range. Nah, cara ubahnya itu, banyak nggak kelihatan nih. Nah, cara mengubahnya adalah, misalnya kita convert to range lagi ya. Jadi dia tuh ada confirm to range-nya. Jadi dia merubah lagi ke range, ke bentuk awal. Kita klik, yes. Nah, dia bentuk lagi seperti semula, cuman dia nggak ada tabel desainnya yang di kotak ya. Hilang kan? Nah, itu namanya tabel dinamis. Ya. Nah, nanti ada array formula. Nah, ini simulasinya pasti nanti pas belajar di berikutnya saat udah masuk rumus ya. Nantinya yang 35 rumus itu. Nah, array formula itu dia adalah eh, sekelompok formula
rumus yang menghasilkan nilai sekaligus. Nah, jadi array formula itu adalah rumus yang menghasilkan nilai sekaligus. Bayangin nggak teman-teman, udah bikin rumus, ngetik lagi satu-satu. Nah, kan lumayan capek kan? Nah, di sini ada array formula, ya. Jadi array formula itu dia sekelompok formula, rumus yang menghasilkan nilai sekaligus. Jadi nanti kalau kita buat satu formula nih, satu rumus, tinggal nanti ke bawah dan di copy lah ya. Tapi dia itu kalau bedanya di copy itu ditarik doang nantinya rumusnya ya. Nantilah kalau secara lebih jelasnya di praktek. Nah, tapi yang array formula ini dia tanpa kita tarik ke bawah itu dia langsung eh, menghasilkan nilai sekaligus tanpa kita tarik lagi. Jadi sekali enter atau sekali rumus dia langsung ke bawah hasilnya. Nah, si array ini ada beberapa kekurangan. Array ini yang dimana array formula ini ya optimalnya di Excel 2021 ya, 2024 dan 365. Nah, kalau yang di luar ini gimana, Kang? Bisa aja, cuman misalnya 2019, 16 dan ke bawahnya itu bisa cuman beberapa rumus. Rumus. Misalnya saya kasih contoh 2010 deh. Ya. Nah, itu akan beberapa rumus. Bisa kayak rumus SAM itu pasti bisa ya. Nantinya yang rumus-rumus dasar itu pasti bisa. Cuman kalau rumusnya sudah kompleks, sudah panjang, itu nanti dia nggak akan bisa. Harus menggunakan yang ini. Ya, yang tiga ini. Nah, itu array formula. Nah, terakhir ada yang namanya paralel rumus. Nah, paralel rumus itu adalah sama juga sekelompok data, oh, sekelompok rumus yang menghasilkan hasilkan nilai sekaligus di kolom dan baris. Nah, apa bedanya dengan yang nomor dua gitu ya? Dengan array formula. Nah, paralel rumus itu sekelompok rumus yang menghasilkan nilai sekaligus di kolom dan baris. Jadi, kita bisa nentuin nih si, si rumus itu tuh nantinya mau ke bawah apa mau ke samping, mau ke kolom apa ke baris gitu lah ya. Misalnya saya mau nampilin rumusnya ke bawah ya, ke bawah sini aja ke bawah ya, berarti dia pilihnya kolom, pilihnya kolom. Tapi kalau pengennya ke samping berarti baris kan. Nah, itu bisa nantinya di eh, paralel rumus. Nah, itu nah istilah-istilah yang dimana untuk membuat apa, sorry, untuk membuat tabel ya, Tia, sedikit, dan beberapa istilah-istilah yang ada di Excel tentunya. Nah, setelah teman-teman mengetahui ini semua, nah, kita balik lagi nih ke silabus nih. Tadi kita sudah acuan udah, array sudah, formula dan parameter nih. Nah, parameter akan eh, saya buka modulnya dulu ya, biar teman-teman terbayang. Bukan ini, sorry. Eh, Excel. Ini juga nanti saya materinya saya kasih ya. Link di drive-nya saya kasih nanti. Kok jadi ujian sih? Mana? Materi. Nah, share. Nah, nah, ini kelihatan nggak nih PDF saya? Kelihatan nggak? Oke ya. Pada kelihatan. Nah, nanti saya tadi agak lupa ya di sheet ya. Nanti saya jelasin terakhir. Jadi nanti tadi ada yang kelewat sheet ya, bagian sheet. Jadi saya lupa dan mengcopy filenya ya. Nah, sekarang ada di bagian parameter dulu. Nah, parameter itu adalah suatu komponen untuk menjalankan suatu rumus. Bang, kenapa sih? Nah, kok ada? Bentar. Kenapa ada ini? Bentar, coba saya X dulu. Nah, nah, parameter itu adalah suatu komponen untuk menjalankan suatu rumus. Nah, jadi kalau parameternya nggak ada, itu atau teman-teman ada yang kelewat ataupun salah logikanya, itu nggak akan jalan, gitu ya. Nah, dia di, eh, dia disebut juga dengan tanda pemisah atau bahasa Inggrisnya itu adalah separator ya. Nulisnya tuh gini ya. Saya karena kurang bahasa Inggris ya. Ada di sini anak bahasa Inggris ya. Misalnya namanya separator ya. Nah, bahasa Inggris bahasa Indonesia adalah parameter. Ini bahasa Inggrisnya.
Ini bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, si separator ini penting parameter ini supaya nanti teman-teman di jalan di Excel-nya tahu nih nantinya, oh eh, kenapa yang aku mah gini gitu ya. Nanti rumusnya beda gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia itu tanda pemisahnya ada dua, ada koma, ada titik koma. Ya, contoh di rumus SUM nih ya. SUM buka kurung number satu koma number 2. Terus ada SUM parameter titik koma sama dengan SUM number satu titik koma. Nah, yang ngebedain itu ininya aja. Yang ngebedain itulah ininya aja. Ya, di bagian eh, titik koma ini dan koma ini. Nah, gimana sih supaya kita tahu bahwasanya itu adalah titik koma dan koma gitu kan ya? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini tergantung regional komputer atau laptopnya. Jadi, kalau yang koma ini ya, dia regionalnya Inggris ataupun luar negeri ya. Nah, kalau yang titik koma itu dia Indonesia. Nah, itu bisa nggak dirubah pertanyaannya? Mungkin kalau ada yang nanya gitu ya. Bisa sekali. Misalnya, Najwa itu Excelnya titik koma gitu. Pengen jadi koma, bisa nggak Kang? Bisa. Berarti nanti dirubah regionalnya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mengunggah regional itu. Ya, regional. Regional itu adalah dia waktu ya, zona waktunya gitu. Zona waktunya mau zona waktu Indonesia, apa zona waktu Inggris, dan sebagainya. Nah, kita pemulanya nanti teman-teman mungkin bisa ada yang buka spreadsheet ya ataupun yang buka laptop silakan dicoba Excelnya. Saya mau coba apa namanya? Saya coba share screen Excelnya untuk keseluruhan deh. Ntar saya coba Excelnya. Nah, ini kelihatan nggak nih share screen saya? Excelnya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, kelihatan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita tulis sama dengan contoh sum, misalnya ya. Terus kita klik 2 kali. Nah, ini teman-teman bisa saya kotakin lagi ya. Mana kotak deh? Nah, ini karena ini ya, susah. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi di sini itu dia ada parameter. Tuh saya taruh di sini deh, biar kelihatan. Nah, sorry. Nah, yang saya buletin ya di sini, meskipun di luar. Nah, di sini ada number satu titik koma number 2 ya. Nah, nanti ini pasti beda nih, ada yang koma nih nantinya. Nah, kalau saya kan regionnya Indonesia, bisa saya ganti ke Inggris nanti ini jadi koma. Dan di sini ada nih, contohnya di number 2 itu dia ada kurung siku. Nah, kurung siku itu adalah apa? Dia eh, opsional. Boleh diisi, boleh enggak gitu loh. Itu kurung siku namanya. Ya, atau opsional. Nah, coba teman-teman bisa cek di spreadsheet-nya atau di Excel-nya. Coba kira-kira eh, di teman-teman koma apa titik koma coba. Dan nanti bisa berbagi mungkin ya lewat apa itu tuh lewat on mic ya dari Rani coba Hera mungkin bisa buka spreadsheet-nya atau yang lainnya bisa buka spreadsheet-nya atau Excel-nya karena sama aja Excel dan spreadsheet atau WPS Office juga boleh ya. Saya koma, Kang. Nah, koma. Nah, berarti dia regionalnya adalah regional Inggris. Bisa sama dengan saya. Nanti dirubah regionalnya menjadi Indonesia. Ya, jadi titik koma nantinya. Coba yang lain adalah satu sampel lagi ya. Makasih Danwar. Ada lagi satu sampel. Mungkin dari perempuan. Aku titik koma, Kang. Siapa coba nih? Siapa nih? Bentar. Siapa yang tadi yang jawab? Punten? Wardah titik koma. Oh, Wardah titik koma. Nah, berarti dia sama dengan saya, berarti Indonesia. Dan itu nanti bisa dirubah. Jadi, koma ya. Gitu. Nah, itu penjelasannya. Nanti ya buat regionalnya mungkin di next ini ya. Di next, apa namanya? Di next pertemuan. Nah, setelah teman-teman tadi tahu ya parameter gitu ya. Nah, mungkin akan satu lagi nih ya yang dari saya. Tadi yang terlewat, materinya adalah sheet. Sheet ini adalah dia lembar kerja. Bahasa Indonesia-nya lembar kerja. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada sheet satu ya. Di sini. Di sini ada sheet satu. Nah, kalau kita tambah kita mau nambahin, kita klik tambah aja ya di sini ya. Atau new sheet kita klik, maka dia akan bertambah. Nah, bagaimana caranya biar si sheet ini ada warnanya gitu ya, biar menarik gitu, nggak cuman putih
doang gitu kan ya, belakangnya backgroundnya. Nah, caranya kita bisa klik kanan ya di sheetnya, lalu kita klik tab color di sini. Nah, nanti kan ada warna-warna kan ya di sini. Teman-teman, misalnya saya mau pilih warna kuning deh. Tuh, maka dia ada warna kuning di sini. Ya. Kalau ini kan dia transparan ya, tapi kalau kita klik sheet 2-nya, gitu ya, maka si sheet satunya warna kuningnya bakal terlihat jelas, tidak transparan. Ya. Nah, begitupun yang sheet 2, misalnya saya mau warnai menjadi oranye gitu ya. Nah, ini transparan nih, tapi begitu kita ke kuning, sheet 1, nah yang sheet 2-nya oranye kelihatan. Ya. Jadi apa ya, tidak transparan. Nah, sekarang ada lagi nih materinya satu lagi adalah mengcopy sheet. Jadi teman-teman kalau nanti punya format Excel, terus teman-teman mau copy rumusnya ataupun copy template-nya, ya. Contoh, misalnya saya mau tulis ini. Nah, saya pengen mengcopy ini, sheet ini, misalnya anggap ini adalah template gitu ya, misalnya. Template penilaian atau apa. Nah, gimana supaya dia tercopy biar kita nggak bikin lagi dari awal. Dan itu terkopinya semua ya, tabelnya, rumusnya itu semua. Jadi satu sheet dia ke copy. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita klik kanan, ya. Di sini ada move or copy, kita klik. Nah, di sini ada tubuk. Tubuk itu dia tujuan sheetnya mau kemana nih nyimpennya. Karena kita di book 3, berarti nanti dia nyimpennya di apa? Di file yang ini. Nanti juga bisa nih. Oh, saya mau taruh di batch 6 ataupun saya mau taruh di new book gitu ya, di new sheet itu bisa, ya. Misalnya saya mau new book gitu ya. Ataupun saya mau ini dulu deh. Misalnya taruh di book 3 dulu. Nah, di sini ada namanya before sheet. Artinya dia kan before itu adalah artinya sebelum ya. Berarti mau sebelum sheet apa nih? Oh, mau sebelum sheet 1, sebelum sheet 2 apa? Move to end atau terakhir. Misalnya saya mau paling terakhir ya. Kita klik dulu misalnya. Nah, di sini jangan lupa checklist create a copy-nya. Kita checklist. Oke. Maka dia sheet ini bakal copy tuh. Ya. Nah, ini kenapa ada dua di sini? Ada dalam kurung. Jadi, nama sheet itu tidak boleh sama. Ya, nama sheet itu tidak boleh sama. Nih, contoh kalau saya tetap rename. Ya, kita klik kanan rename. Contoh saya mau tetap sheet 1 gitu ya. Ini ya. Enter. Maka dia ada the name is already try different one. Jadi dia nggak boleh sama gitu ya. Jadi harus satu namanya. Harus tunggal. Nah, tadi gimana cara ngubah nama ya? Si sheet ya, misalnya cara ngubah sheet ini. Misalnya saya mau ngubah sheet 1 ya namanya. Berarti klik kanan, rename, misalnya Herawati misalnya. Herawati. Enter. Tadi kan namanya sheet Herawati. Ini bisa dinamain ya. Nah, saya namain juga sedikit. Jadi tadi itu ya udah sheet. Nah, di sini ada namanya scroll bar ya, kanan kiri atau scroll kolom. Nah, ini. Terus di sini ada namanya scroll row ya, atas bawah. Itu juga harus tahu namanya. Nah, yang ini nanti buat tampilan Excel-nya ya, ada 3. Di sini ada normal. Jadi dia tampilannya ya normal seperti Excel pada umumnya. Nah, di sini ada namanya tampilan page layout. Nah, yang dimana nanti per halaman nih. Misalnya kolom A sampai kolom J itu satu halaman. Ya. Kolom 2, halaman kedua, kolom K sampai kolom S misalnya ya. Jadi dia tahu, oh ini kepotong nih, berarti nanti kita atur nih supaya ke printnya si batch 6-nya ini ya, CH6-nya tuh terbawa di halaman 1. Nah, itu nanti saya ajarkan bagaimana cara buat biar ini ke samping gitu ya. Terus di sini namanya pack break preview. Nah, ini yang tanda biru ini berarti kita mau area yang mau di print gitu loh. Area yang mau di print. Nah, ini ada batasnya ya. Ada batasnya tuh bisa kita geser ya. Ini saya ulangi, Ctrl Z. Nah, teman-teman bisa klik ke gini ya di panahnya. Teman-teman tinggal tarik ke samping. Jadi ini satu halaman. Nah, kalau misalnya misalnya ini kurang nih misalnya, berarti teman-teman tinggal tarik aja sesuaikan nih, pengen yang mau dicetak yang mana gitu ya. Pengen mau dijadikan file PDF atau apa nantinya. Nah, teman-teman bisa tarik di sini. Nah, berarti ini satu halaman yang biru nih. Dan kita bisa klik lagi di sini. Ataupun di sheet-nya gitu. Disesuaikan dengan sheet data yang nanti teman-teman punya gitu ya.
Nah, itu namanya tadi ya ada page normal, layout, dan namanya page break preview. Nah, di sini ada zoom in, zoom on ya, zoom in, zoom out ya. Ini juga bisa di sini persenanya mau berapa persen bisa gitu ya. Bisa di custom juga bisa gitu ya. Nanti klik OK saja. Nah, itu untuk materi dasar ya untuk Microsoft Excel. Jadi apa ya? Mungkin istilah-istilah yang tadi teman-teman ini ada beberapa yang tidak digunakan sekarang gitu. Tapi nanti saat rumus eh, panjang ataupun rumus yang sudah lumayan logikanya berat, ini pasti bakal kepake istilah-istilah yang tadi ya, yang saya sudah jelaskan di eh, apa namanya, di yang tadi ya, di yang penjelasan yang tadi. Nah, itu ya barangkali buat materi ini nanti buat kita lihat dulu silabus ya. Nah, jadi kita tadi sampai parameter ya. Tadi saya menambahin yang lembar kerjanya. Nah, insya Allah besok hari ya, dengan jam yang sama, jam 8, nah kita akan membuat tabel. Ya, membuat tabel yang sederhana, ataupun tabel tidak dinamis. Atau tadi disebutnya range ya, range lah ya. Nah, terus tadi adalah membuat nomor secara dinamis, ya, dan di copy rumus. Jadi, kita itu tanpa kita ketik satu-satu ya. Kebayang kalau teman-teman ngetik 1 sampai 1000 ya, itu satu-satu kebayang lamanya gitu ya, bahkan bakal banyak tipe ya saya kira kalau apalagi sampai 1000. Bahkan ini nanti ada cara cepatnya gitu ya buat membuat nomor secara dinamis. Terus nanti ada aritmatika. Nah, aritmatika itu dia seperti tambah, kurang, bagi ya, yang tadi ya kalau tambah kan sudah didemokan sebelumnya. Tambah, kali, kurang, bagi, pangkat, persen, tidak sama dengan nanti ya, lebih dari, dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa baca materinya yang saya kirim nanti di grup. Jadi nanti teman-teman, tugas dari saya adalah dari kan tadi sudah nulis ya teman-teman ya, sebagian udah nulis. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi yang dari saya ya, yang modul sederhananya dulu ya, yang modul yang materi sampai hari ini. Nah, teman-teman itu bisa tulis ulang ya, tulis ulang materinya. Teman-teman nanti setelah nulis materinya, teman-teman scan, lalu PDF-kan, kirim ke grup ya. Nah, itu nanti teman-teman nanti list tiap orangnya yang udah ngerjain siapa aja ya. Mau yang udah paham ya, mungkin siapa ini yang di sini ya. Mungkin ada Nia, ada Ahsan ya gitu ya, mungkin ada Jidan. Nah, ini nanti ditulis ulang aja ya, sebagai bentuk murojaah saja. Nah, nanti materi berikutnya, insya Allah ya, dengan jam yang sama, mudah-mudahan tidak ngaret ya. Pas jam 8 kita mulai. Nah, nanti kita dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi target saya di hari Minggu itu ada 11 materi. Ini udah kerumus ya, maksudnya udah tadi kan teorinya banyak lah gitu ya. Nah, ini sekarang lebih ke praktek nantinya. Jadi teman-teman diharapkan apa ya? Setidaknya ya gitu ya, misalnya ada yang mungkin pulang kampungnya kemana gitu, ataupun laptopnya nggak ada, teman-teman bisa menggunakan aplikasi spreadsheet ya, Google Spreadsheet ataupun WPS Office ataupun Excel yang ada di HP ya. Jadi tidak ada istilah nggak bisa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di HP nih nggak bisa, apa, di HP nih udah bisa, nanti implementasikan di laptop gitu ya. Apalagi kalau udah ada laptopnya ya, makin enak ya, langsung praktek di sana. Nah, nanti sum, average, if, current, conta, mix, min. Dan nanti juga modul-modulnya akan saya share juga semua lewat Google Drive ya gitu ya. Cuman buat materi ini saya langsung kirim aja nanti di grup ya, yang tadi yang apa namanya, yang PDF ya. Dan yang ini pun nanti silabusnya akan saya share juga gitu ya. Dan nanti insya Allah di Sabtu depan ya, kalau minggu kan sama saya. Nah, insya Allah nanti di Sabtu tuh kita, Sabtu depan itu jam berapa? Jam 1 ya teman-teman. Karena yang ngisinya bukan saya, tapi yang ngisinya mentor Kaila gitu. Saya kayak apa, saya sebagai moderator saja. Jadi nanti teman-teman bisa dicatat buat minggu depan, dipersiapkan waktunya, yaitu jam 1 siang ya. Mungkin sampai jam 2 atau jam setengah 3 lah ya, buat pembelajarannya. Nah, itu ya mungkin buat materi hari ini, buat kelas pembinaan. Barangkali ada yang mau ditanyain dulu, silahkan. Khususnya yang baru-baru. Kalau udah aman, merasa, wah aku udah bisa nih, udah paham nih, boleh jempolnya gitu ya. Ataupun di kolom chat ya, aku udah bisa gitu. Atau aku udah paham gitu. Nah, kalau yang belum paham bisa langsung ditanyain ya.
Bisa on mic langsung ataupun bisa langsung raise hand ya. Yuk, gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya nggak kira-kira nih? Coba. Aman ya? Dari Jidan aman. Dari yang lain aman? Coba. Jangan malu bertanya ya. Nanti sesat di jalan ya. Aman. Oke, dari Hera. Yang lain? Oke, dari Pia aman. Dari yang lain aman. Oke, Pajar. Yang lain? Oke, dan luar aman. Yang lain aman. Najwa aman. Najwa aman. Rani aman. Insya Allah aman, Kang. Oke, dari Nadia ya. Yo, yang lain aman. Wardah. Rani aman. Najwa dan siapa? Hera gimana aman? Aman tidak? Coba. Oke, Najwa aman ya. Oke, saya kira sudah aman ya buat materi hari ini. Nah, saya mau nanya nih, kesannya mungkin dari saya perwakilan aja ya, biar nggak terlalu lama karena saya langsung meet ya buat kolaborasi yang saya sudah ceritakan waktu di wawancara ya, gitu ya. Coba dari saya dari Najwa dulu deh ya, perwakilan dari Najwa. Nah, tadi yang materi yang saya sudah jelaskan, gitu ya. Nah, apa sih yang kamu sudah dapat? Terus mungkin apa sih kesan pertama belajar di meskipun online gitu ya? Apa kesan dan pesannya gitu? Eh, apa belajar pertama gitu ya di Komunitas Pembelajaran Komputer khususnya di kelas pembinaan ini. Coba boleh Najwa. Kesannya sih penjelasannya lancar sih, lebih mudah dimengerti buat yang awam menurut saya ya. Saya yang awam gitu. Terus dari apa sih, dari satu step ke step yang lain gitu, dikasih tahu pelan-pelan. Terus kayak bagian-bagian yang buat explore itu kan jadi lebih tahu gitu. Gitu sih. Cuma kayak cara-caranya. Oke ya. Nah, itu ya mungkin jadi lebih tahu ya karena saya yakin pasti kalau di yang lain itu nggak akan dijelasin sedetail itu. Paling teman-teman harus ikut course yang bayar itu mungkin bisa jadi ya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, coba dari Danwar deh ya, meskipun itu udah best friend saya ya di biologi. Gimana Danwar, sok responnya ya di kelas pembinaan pertama ini. Kedua, kedua buat kamu Maya. Kesan dan pesan ya. Pesan saya eh, cara mengajarnya enak sih. Terus juga eh, apa ya? Apa sih lupa? Pokoknya enak Kang pesannya. Pesannya Yang pendek-pendek aja. itu pendek. Maksudnya yang ininya, yang pesannya kan tadi katanya mau nyampain cuman lupa kan. Pesannya enak dan mudah dimengerti. Terus pesannya lebih baik offline daripada online. Nah, itu kan pasti ya. Saya menunggu itu. Jadi nanti pasti stay tune ya buat offline ya di kampus ya. Nanti sesuai jadwal ya. Ya kita misalnya mungkin nanti juga ada ini ya, kita ada stand ya teman-teman. Jadi mungkin barangkali kan kalau yang maba ya kayak Rani mungkin ya gitu ya. Kan masih maba gitu ya. Mungkin ya bisa aja ya nyimpang dulu ke
stand kita nanti. Tapi kalau yang lain pun mungkin nanti bisa gitu ya. Kita promosikan bareng-bareng gitu ya buat komunitas ini kayak gitu ya teman-teman. Oke, tadi dan luar udah, Najwa udah. Mungkin satu perwakilan lagi deh ya. Saya dari Wardah deh. Gimana kira-kira Wardah? Oke, baik Kang. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya, kayak kesannya tuh memang betul ya, penjelasannya tuh sangat-sangat detail. Yang sebelumnya saya juga pernah belajar Excel, tapi ternyata ada beberapa yang dasar banget tuh belum saya ketahui gitu. Nah, baru baru kali ini gitu dijelasin secara detail banget gitu. Jadi sangat enjoy juga gitu. Sama sih kalau pesannya ya paling lebih asik dilaksanakan offline kayaknya gitu. Nah, benar. Itu ya yang saya tunggu pasti offline karena saya juga jujur ya, jujur lagi teman-teman, meskipun saya ngajar online ya, kelihatannya senang-senang aja gitu ya. Tapi di hati saya tuh pengen tetap offline gitu ya. Karena offline tuh bisa ketemu teman-teman gitu ya. Terus juga bisa apa namanya itu? Bisa ya ada dokumentasi secara real life di kampus lah kayak gitu ya. Karena nanti pasti kita di setiap pembelajaran itu pasti ada dokumentasi ya kayak gitu. Nah, barangkali itu aja ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Eh, saya coba buka notes dulu ya, jangan lupa. Oke ya, bentar saya mau ini dulu. Punten Kang izin bertanya. Oke, gimana gimana sok sambil saya buka sok gimana? Mengenai tadi Akang tuh mention satu nama yang memang itu tuh maba yang Akang maksud itu tuh maba 2025 atau maba 2026 sekarang yang belum masuk. Ini enggak yang maba 2026 ini. Ini yang ada di sini nih. Ya ada Rani kan itu ya, kan 26, Oh, Fajar 26 ya. Jadi kan ini kan itu yang belum PBAK berarti. ya terhitungnya belum PBAK. Oke. PBAK-nya di sini dulu. Oke, oke. Ya, barangkali aku bisa nawarin gitu adik kelas yang memang di UIN gitu, Nawarin yang baru catering, mau masuk. catering apa apa. Enggak ini buat ikutan ini kelas ini. Oh, bagus, bagus. Ya, Oke. promosikan aja ya. Mungkin nanti di jurusan Ya, BKI juga ya angkatan 26 bisa ya. Karena ya. Oh, semakin banyak berarti semakin sekarang-sekarang bagus. yang angkatan 2026 yang belum masuk itu udah bisa ikut belajar. Bisa, bisa dong. Paling nanti kita ada daftar Oke. ulang juga nanti daftar ulang. Jadi semua peserta yang dinyatakan lolos dan nanti sudah kayak kasarnya mah udah kuliah gitu ya. Teman-teman juga yang udah dari semester 3 5 ataupun maba, nanti teman-teman harus menyantumkan KRS. Kenapa mencantumkan KRS? Takutnya teman-teman tuh di Sabtu Minggu mungkin terlalu sibuk gitu ya dengan organisasi dan sebagainya yang emang jadinya tidak bisa kelas. Nah, nanti mungkin ada cara lain nih supaya kita bisa melaksanakannya di luar jadwal di Sabtu Minggu itu. Ya, itu jadi sebagai opsi aja. Cuman tetap secara default pembelajaran itu di hari Sabtu Minggu. KRS itu sebagai apa ya? Saya pengen tahu aja gitu teman-teman NIM-nya berapa gitu kan ya. Kan nanti saya catat juga gitu kan ya. Terus apa namanya tuh? Matkulnya ada berapa gitu ya. Jadi saya tahu gitu. Teman-teman bebannya berapa gitu kan ya. Apakah sama dengan saya apakah enggak kan gitu kan ya. Jadi saya juga tahu lah nantinya. Oke, saya mau share screen dulu. Jadi ini ada tugas buat teman-teman ya. Belum saya akhiri. Baik, terima kasih Kang. Siap sama-sama ya. Mohon juga ya. Udah apa ya. Udah berkontribusi lah ya. Nanya itu. Oke, saya coba buka dulu. Nah ini note saya kebuka nggak? Note saya kebuka nggak? Kalian Ini Kebuka. ya tugas pembinaan pertemuan dua ya. Bagi yang ini dua ya. Bagi yang ini jadi satu. Nah yang pertama adalah teman-teman tadi ya. Tulis materi ya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, sampaikan ya. Yang teman-teman sudah tulis dan yang ada di modul dan yang ada di modul nanti saya share modulnya. Nah, mungkin teman-teman scan scan PDF ya. Jadi nanti teman-teman foto dulu lalu di PDF kan, lalu nanti kirim ke grup apa calon peserta serta ataupun yang umum ya kalau yang masuknya udah umum. Nah, yang kedua adalah eh apa namanya tuh? Oh ini coba
Saya ini karena yang baru bikin video baru dua ya. Danuar sama siapa? Sama Nadia ya kemarin. Jadi saya belum bisa menilai banyak gitu ya. Dan Wardah pun mungkin, Wardah siapa sih yang kemarin tuh ya? Yang hadir kemarin ya ada ya? Yang belum bikin video. Nah, jadi nanti teman-teman coba bikin video eh apa ya? Terkait materi hari ini. Jadi teman-teman kayak pesan dan kesannya, terus teman-teman tuh belajar apa aja, teman-teman kasih tahu di sana ya, buat bikin video. Nah, nanti ini teman-teman upload ya, upload di IG ya, di IG. Nanti teman-teman bisa tambahin ya captionnya sendiri bebas. Nah, nanti hashtag apa sorry, tag ya, tag IG komputer Win SGD ya, dan tag saya ya, Sahrul Rosi 789. Jadi nanti teman-teman eh, ada dua tugas hari ini ya yang teman-teman harus kerjakan. Yang pertama adalah tulis materi yang sudah disampaikan tadi yang ada di modul pun ya, teman-teman tulis lagi barangkali ada yang kelewat atau apa. Nanti kirim ke grup calon peserta umum. Nanti teman-teman bisa nanti saya kasih list. Nanti teman-teman tulis nama garis miring jurusan ya, kayak gitu. Nah, setelah itu tugas yang kedua adalah teman-teman coba bikin video terkait materi hari ini. Jadi teman-teman tuh di pembelajaran komputer materi ini materinya ini belajar apa aja yang teman-teman sudah pelajari gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman di tag di komputer Windows GD dan Sarorosi 789. Nah, bebas ya editnya. Dan deadline-nya itu batasnya adalah karena besok juga pasti ada tugas pastinya. Deadline-nya saya kasih sampai hari apa ya? Hmm, Rabu deh. Rabu tanggal berapa coba Rabu? Rabu tanggal 22 ya. Rabu 22 Juli 2026. Nah, jadi deadline-nya kedua tugas ini khususnya yang kedua ya. Kalau ke satu saya yakin bisa satu hari pun beres ya. Nah, ini ditulisnya kalau bisa ditulis ini ya di kertas ya. Yang tadi di Word mungkin bisa dipindahin nanti ataupun ya kalau kepaksa gitu ya karena mungkin belum pulang liburan atau apa itu boleh saja langsung aja dari Word-nya atau dari catatan dijadikan PDF itu boleh. Tapi kalau bisa yang catatan ya. Kalau di rumah masing-masing yang tadi megang buku itu bisa langsung pakai buku dan di scan. Terus yang kedua coba bikin video terkait materi hari ini. Nanti kalau teman-teman sudah beres, nanti juga saya ada bikin list ya. Jadi nama dan jurusan, nama, sorry dan link ya, link IG-nya. Dan mungkin ada yang bertanya nih kemarin ke saya, Kang ini IG-nya harus yang second apa yang first? Yang first ya kalau bisa ya. Apa? Karena supaya teman-teman kelihatan nih teman-teman ikut ini gitu ya. Nggak kasarnya tuh nggak kalau second tuh saya kira kurang kelihatan gitu ya. Jadi teman-teman tidak apa ya tidak memberitahu ke teman-teman yang lain bahwasanya di UIN itu ada komunitas komputer gitu lah jadi kayak gitu jadi makanya saya pers gitu ya mungkin kalau saya kan ya nanti saya lihat juga bakal ketahuan yang second ya mana akun second mana akun pers karena nanti pasti saya follow gitu ya kalau yang belum di follow sama saya sama mungkin sama komputer UIN SKD juga yang belum di follow gitu ya mungkin nanti saya akan follow back nanti ya kalau teman-teman follow gitu ya. Nah, ini ya buat tugasnya jadi ada dua tugas. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak buat tugas hari ini dari teman-teman? Khususnya yang baru sih, tapi yang lama pun sama ya tugasnya. Oke, gimana coba dari Najwa aman tugasnya, Wardah, Hera, Rani, Danuar, Nadia, Alpia, Maya Danuar ya. Yang lain gimana yang lain? Oke, dari Danuar masih aman. Jidan aman. Maaf juga Kak, Ya video siapa? video pesan-pesannya tuh kayak konten gitu atau ngomong biasa aja gitu. Oke.
Izin jawab ya. Jadi buat yang di video itu, teman-teman kayak apa ya? Kayak bukan monolog ya. Kayak dialog sendiri aja gitu loh. Misalnya teman-teman memperkenalkan diri ya, jangan lupa ya. Nah itu juga poin penting ya. Makasih udah ngingetin. Takutnya lupa teman-teman memperkenalkan diri ya. Sekali lagi. Makanya dirinya nama lengkap ya, nama lengkap. Pasti udah ngingetin lupa saya. Nama lengkap, NIM-nya nggak salah. Nama, fakultas, jurusan, atau program studi deh. Program studi. Nah ya. Terus tambahin dari komunitas pembelajaran komputer ya. Komunitas pembelajaran komputer UIN Bandung lah ya. Nah, tambahin ya. Nah, tambahin. Nah, tadi ya, jadi kayak kayak dialog sendiri. Cuman kamu tuh lebih menceritakan, misalnya mungkin lewat apa namanya? Misalnya kan kamu nih udah ditulis kan materinya. Nah, kamu tuh bisa baca-baca dulu sedikit. Terus nanti kamu kayak review materi lah. Cuman kayak kamu menyampaikan kesannya, oh setelah kamu nyampe ini, misalnya kamu tuh belajar apa, terus pesan dan kesannya tuh apa sih? Oh, aku jadi bisa apa-apa gitu ya. Itu bebas kayak gitu. Jadi lebih ke cerita aja sih gitu. Aman Najwa? Aman, makasih Kak. Oke, yang lain aman? Aman nggak? Dengar nggak aman ya? Aman, 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 aman. Oke, sip ya. Nah, nanti buat notes ini juga akan saya kirim ya di grup. Lalu modul juga akan saya share juga. Jadi teman-teman barangkali ada yang nggak kelewat ya, yang tadi mungkin ada sinyal atau apa, ataupun ada rekan kita yang tadi tidak hadir, akan saya share materinya. Dan ini juga saya rekam ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton rekaman ulangnya. Ya barangkali tadi eh, kurang menyimak atau bagaimana ya, gitu. Saya lihat dulu sebelum kita tutup. Nah, tadi ada ini dulu. Aman. Oke ya, mungkin itu aja dari saya ya buat kelas hari ini. Jadi besok kita materinya adalah membuat tabel ya secara dinamis, terus apa namanya tuh membuat nomor dinamis dan aritmatika ya. Dan insya Allah sampai rumus yang sederhana saja dulu ya. Karena nanti di Sabtu depan yang ngisi bukan saya, tetapi mentor yang lainnya ya, yang memang harus mengajar juga. Karena kalau saya yang ngajar juga bosen gitu ya. Ketemu saya lagi ya. Teman-teman juga harus refresh juga dengan mentor yang lainnya. Gitu ya, itu aja dari saya. Sebelum kita tutup, mangga di on cam dulu karena kita mau sesi dokumentasi ya. Najwa mah dari tadi udah ini ya, apa? Udah on cam ya. Oke. Jadi Yuk, Wardah, Alpia, Nia, Sipa. Eh, apa sih? Oke. Ayo, Alpia, apakah masih bisa on cam? Jidan, bisa Jidan? Aman, Kak. Nah, sip. Oke ya. Nih, tadi Nia izin dulu, Ahsan izin dulu, Sipa izin dulu tadi. Oke. Ini ya, 3 kali ya. 3 kali. Nanti ada gaya spesial ya. Di pembelajaran komputer ada gaya spesialnya ya. Waduh, ini jadi beda lagi nih. Tampilannya yang satu potret nih. Nah, landscape maksudnya tadi ya. Oke, bisa apa buat ini dulu ya. Apa namanya? Gaya normal dulu atau formal dulu. Dan ayo. Ya, siap ya. Saya foto 1, 2, 3. Aduh, Wardahnya malah nunduk. Ulang lagi, Wardah. Ya, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Oke, sekarang yang gaya bebas ya. Gaya kalian bebas. Nanti ada gaya terakhir ya. Gaya pembelajaran komputer. Boleh bebas gayanya ya. Dan kayak yang ini. Boleh gayanya bebas ya. Nah, itu kayak kayak Hera tuh ya.
Nah, biar ada gayanya ya, biar nggak terlalu ini. Oke ya, saya screenshot lagi. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Nah, gaya terakhir ya. Jadi di pembacaan komputer itu ada gaya, ya. Gayanya adalah ini ya, gambar W ya. W itu apa? W itu adalah wali. Jadi biar kita berkah ya belajarnya ya. Tadi saya juga lupa ya tadi nggak baca doa harusnya baca doa dulu tapi nggak apa-apa lah. Nanti mungkin besok lah. Ya, ini gayanya ya. Nanti jadi setiap di offline juga pasti dokumentasi pasti gini. Pasti 3 kali ya biasanya. Karena sunnah. Nah, saya nggak bisa ya karena saya harus screenshot ya. Jadi teman-temannya ya gayanya. Ya, siapa Januar, Rey? Hey, ya, Najwa yuk. Hera yuk. Nah, sip. Siap ya. Satu, dua, tiga. Nice. Oke ya. Udah buat sesi dokumentasi segitu aja. Jangan lupa untuk ngerjain tugasnya ya, teman-teman. Terus juga kalau ada yang mau ditanyain, bingung nih tugasnya atau ada yang perlu ditanyakan, silakan aja tanyain di grup. Dan deadline-nya juga ada 3 hari ya, Rabu. Jadi teman-teman bisa mulai kerjakan dari sekarang. Jangan mepet-mepet ya. Apalagi enak ya, lagi liburan, nggak terlalu ini. Saya kira bisa lah dikerjain. Seminimalnya pun kalau sibuk ya malam lah ngerjainnya lah. Gitu. Jadi bisa dikerjain tugasnya. Karena itu juga buat teman-teman juga ya, bukan buat saya. Itu aja dari saya. Mungkin terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi di besok hari dengan jam yang sama. Kita lanjutkan materi lagi tentang Microsoft Excel dasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, wabarakatuh. Najwa, Terima kawan-kawan kasih ya. banyak, Kang. Yuk. Buat Jidan, Hasan, Nia, jangan dulu keluar ya. Yuk, yang lainnya. Kang, tadi ada maba 26 ya? Ada, alhamdulillah. Ntar saya, Wih, akhirnya. iya, akhirnya juga. Ntar ya, saya nge-share dulu ini. Calon. Eh, tadi adanya. Oh iya, Kang. Ntar, aduh, saya ngebagiin dulu modul dulu.
Hmm, Pembinaan. Hmm, Dan ada, Idan udah selesai Dan. Ada. Ada, Oke, Kang. sip. Udah saya sematkan juga ya. Jidan juga kan kemarin, Teknisanya, kan Jidan belum bikin video ya. Nah, sekarang bikin video yang nah, itu iya. aja. Oh iya, Kang. Hmm. Kang, eh saya tadi ditawarin sama siapa? Yusuf biologi. Ah, Katanya ah. saya tuh diundang buat jadi panitia acara ya. Acara ini pelantikan apa namanya Dema. Akang katanya jadi ex of. Yes. Bentar. Aduh, rekamannya belum saya matiin. Aduh, sorry.